Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryuta Cifawasdari dengan NPM 20570510009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait tugas keempat, yaitu perangkat input dan output pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini saya menggunakan silabus yang sudah dikirimkan oleh dosen pengajar saya, yaitu Pak Febi Eka Febiansyah, yang terdapat pada bab 6, yaitu unit masukan dan keluaran. Lalu kita bisa lihat pada di bagian awalnya, yaitu sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu ada CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran. Bisa kita sebut juga I/O device, input or output devices, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Yang pertama, ada bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani beberapa macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Lalu ada kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Kemudian ada format data dan panjang data pada piranti peripheral sehingga berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dari beberapa alasan di atas ini, modul I/O memiliki dua buah fungsi utama. Yang pertama, ada sebuah sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Lalu fungsi utama yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu sistem masukan dan keluaran komputer. Di sini bisa kita lihat gambar 6.1 itu model generik dari suatu model input output. Di sini ada address lines yang masuk ke modul I/O, ada data lines, ada control lines. Nah, line-line ini merupakan bus system. Lalu ada garis-garis yang di bawah ini yang ke arah modul input output ini merupakan link ke peripheral lain. Lalu ada fungsi modul I/O. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input output atau I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan, control and timing, merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal sebagai register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral, dan perangkat peripheral. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input output. Yang kedua, modul input output memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input output, modul I/O kita sebutnya lah ya. Yang keempat itu ada modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Lalu yang kelima ada selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input output, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik.
Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan perwaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. Yang pertama ada command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Lalu ada data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Ada status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Kemudian ada address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Pada sisi modul I/O ke perangkat periferal juga terdapat komunikasi meliputi komunikasi data. Bisa dilihat pada gambar 6.2 ini ada skema suatu perangkat periferal. Ada kontrol dari modul I/O yang masuk ke kontrol logika. Lalu dari kontrol logika ini status ke modul I/O, dia keluar menuju ke modul I/O lagi. Ada dari kontrol logika masuk ke buffer dan transducer. Ada data dari dan ke modul I/O, dari bagian I/O ini masuk ke buffer juga, dan ada data ke dalam dan keluar ke transducer. Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Dan fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Lanjut, yaitu struktur modul I/O. Bisa dilihat pada gambaran 6.3 ada blok diagram struktur modul I/O. Sini ada di dalam kotak ini terdapat data register, status atau control register, ada external device interface logic, ada external device interface logic, dan ada I/O logic. Nah, antara muka ke bus sistem itu dari data register ke saluran data atau sebaliknya. Habis itu ada status atau control register ke saluran data atau sebaliknya. Lalu antara muka ke periferal itu bagian dari data status yang masuk ke external device interface logic. Habis itu dari external device interface logic ini keluar outputnya itu kan control. Kemudian ada teknik masukan atau keluaran. Teknik untuk output, terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt driven I/O, dan DMA atau direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaan ini disesuaikan sesuai untuk kerjanya masing-masing teknik. Ada pertama kita akan membahas I/O terprogram. I/O terprogram itu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahannya dari I/O terprogram ini, CPU ini akan menunggu sampai operasi I/O itu selesai, sehingga akan membuang waktu apabila CPU lebih cepat proses operasinya. Lalu untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat periferalnya, sehingga spesifikasinya secara khusus dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Ada empat klasifikasi perintah I/O ya dalam I/O terprogram ini. Pertama ada perintah kontrol untuk aktivasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintah padanya.
ada perintah tes itu untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheral. Ada perintah read untuk mengambil suatu paket dan kemudian menaruh dalam buffer internal. Lalu ada perintah write. Ini kebalikannya dari read. CPU yang memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus untuk diberikan kepada perangkat eksternal tujuan data tersebut. Lalu di sini keuntungan kita masuk ke bagian keduanya, yaitu interrupt driven I/O. Di sini kan tadi ada 3 ya, ada I/O terprogram, interrupt driven I/O, dan IMP dari memori access. Tadi kita coba bahas yang pertama itu I/O terprogram, lalu yang kedua ini interrupt driven I/O. Teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melaksanakan eksekusi perintah-perintah lainnya. Jadi nggak harus beda materi sebelumnya, itu dia nggak CPU itu harus nunggu sampai modul I/O ini selesai sama prosesnya. Jadi di teknik interrupt driven I/O ini masih I/O-nya lagi dikasih tugas, CPU-nya itu bisa ngejalanin perintah-perintah lainnya, nggak harus nunggu selesai dulu baru lanjut progres gitu. Nah, dalam teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Nah, cara kerjanya itu dari sisi modul I/O adalah I/O ini menerima perintah, contohnya read, kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Lanjutnya modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian menunggu datanya yang diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul menerima perintah selanjutnya. Pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah: yang pertama, perangkat I/O akan menerima sinyal interupsi ke CPU. Yang kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. Yang ketiga, CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsi. Lalu CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Ada kemudian CPU akan menyimpan PC, program counter eksekusi sebelum interupsi ke staf pengontrol bersama interview PSW. Lanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Lalu apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada staf pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Terdapat bermacam-macam teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi ini. Di antaranya ada multiple interrupt lines, ada software fault, ada daisy chains, ada arbitrasi bus. Alternatif lainnya adalah menggunakan software fault. Prosesnya apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan fault seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Kerugian dari software fault ini ngabisin waktu yang lama karena harus identifikasi seluruh modul untuk tahu modul I/O yang melakukan interupsinya. Jadi dia harus istilahnya kita harus nge-scan satu-satu untuk menemuin nih yang I/O mana yang lagi melakukan interupsi. Teknik yang lebih efisien adalah daisy chain. Daisy chain ini menggunakan atur pool seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Membunuh lingkaran gitu ya. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang memberikan interupsi. Dan berikutnya adalah arbitrasi bus. Dalam metode ini, pertama I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Dengan demikian hanya akan dapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Nah, kita lanjut ke pengontrol Intel 8259A. Menggambar di bawah ini kita bisa bilangnya gambar yang
menjelaskan pemakaian pengontrol interupsi 8259. Ada berikut mode interupsi yang mungkin terjadi. Pertama ada full nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 hingga 7. Ada rotating, bila sebuah modul telah dilayani interupsinya akan menempati prioritas terendah. Lalu ada special mass, prioritas diprogram untuk model I/O tertentu secara spesial. Jadi ada perangkat 0, perangkat 1, 7, 8, dan ada perangkat 63. Sini ada aero IR0, IR1 sampai IR7. Lalu di sini gambar pemakaian pengontrol interupsi 8559A pada 8086. Lalu selanjutnya ada programmable peripheral interface Intel 8255A. Contoh gambarnya itu modul I/O 8255A itu ada di gambar ini ya. Di sini ada bagian pertama itu blok diagram dan yang keduanya layout pin. Blok diagram terdiri dari control logic, ada data buffer, ada 8 bit internal bus, ada control register, ada data buffer lainnya. Di sini power supply-nya ada 5 volt. Nah, di sini penjelasannya yaitu bagian kanan dari blok diagram Intel 8255A adalah 24 saluran antarmuka luar. Terdiri atas 8 bit port A, 8 bit port B, dan 4 bit port CA dan 4 bit port CB. Nih, bisa lihat dari sininya ya. Nih, sebelah kanan. Saluran tersebut saluran tersebut dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register control untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah D0 sampai D7, bus alamat dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip select, read, write, and reset. Lalu ada bagian ketiga yaitu direct memory access. Tadi kita udah bahas tentang di bagian mana ya tadi. Ini bagian kedua ada interrupt. Yang pertama ada I/O terprogram. Nah, sekarang kita masuk ke DMA, direct memory access, bagian ketiga. Nah, tadi. Nah, teknik ini nih langsung dijelasin bahwa dia memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik dikenal dengan direct memory access. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Di sini ada gambar 7 blok diagram DMA, ada data counter, register data, register alamat, ada kontrol logika. Di sini ada single bus integrated DMA I/O, dan ada I/O bus. Ini konfigurasi modul DMA ya. Di sini ada prosesor DMA, I/O memori. Kita bisa lihat pada gambar di sini ya. Nah, dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut cycle stealing, karena modul DMA mengambil alih siklus bus
Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanya penghentian proses saat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Lalu ada perangkat eksternal. Mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Lebih dari itu, komputer tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Nah, secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 nih. Ada human readable, ada machine readable, ada communication. Kalau human readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai penggunaan komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Monitor bagi kita yang biasa pakai komputer, nah ini monitor. Pasti kalau pakai monitor ada keyboardnya, dan juga ada mouse, ada printer yang untuk ngeprint kertas, itu ada joystick untuk game, ada disk drive untuk masukin disk. Biasanya ada di komputer maupun di laptop yang sudah memiliki fitur tersebut. Lalu ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Kemudian ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. NIC dan modem ini contohnya kayak kalau sekarang kan udah ada wifi. Kalau dulu itu ada modem untuk untuk googling, untuk internetan. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.